Nabi Muhammad berarti kan cuma Manusia manusia biasa. Cuman pada saat itu ya, kebetulan aja kelewatan firman Allah. Kita dari convert to Islam, ya kan? Seorang mu'alaf itu dari di hadis ya, kita basic on hadis, bahwasanya setiap dosanya itu dihapuskan. Tapi dia bukan kembali ke nol, tapi dia surplus. Mami kondisi sakit seperti itu. Pada saat itu Mami sakit cukup keras dan nggak bisa lepas oksigen, nggak bisa lepas alat bantu nafas lah, ya kan. Mami dalam kondisi seperti ini, kamu mau nggak ngantar Mami ke gereja? Saya tidak terima dengan the end of life of Jesus. Tapi kan dan saya menemukan bahwa Yesus itu diperlakukan dengan baik hanya di Islam. Cindo-cindo tuh yang pakai hijab-hijab itu, ya keluarga Ani salah satunya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Baitul Maqdis Channel. Kita kedatangan kedua kalinya narasumber kita yang teman-teman sebelumnya kalau belum nonton nanti ada videonya di sini ya. Namanya Kok Fandi W. Gunawan. Masya Allah, ahlan kok. Ahlan bikum. Sehat ya kok ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kok? Setelah perjalanan jauh nih dari Jogja ke Jakarta. Udah biasa jadinya. Udah biasa kok ya? Karena ya karena activity di Mall of Center Indonesia sendiri kan. Jadi kita movingnya agak cepat juga. Paling 2 minggu ada di Jakarta, nanti seminggu ada di Jogja, move lagi. Oke, mantap. Kita lock dulu di sampai sana. Teman-teman ini Kok Fandi ini dulu pernah kita bahas juga terkait kemualafan beliau, tapi ada kisah-kisah yang belum beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan kisah-kisah nanti kita bisa ambil ibroh daripada apa yang diceritakan beliau, yang insya Allah itu akan menjadi asupan energi ruhani kita buat kedepannya, insya Allah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita muslim yang kuat. Oke kok, itu kan ada beberapa kisah yang belum diceritakan ya kok, setelah masuk Islam atau nanti apa yang sedang dikerjakan. Nah setelah masuk Islam tuh saya dengar-dengar ada yang belum pernah diceritakan di channel-channel manapun. Berarti ini kan premier nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau secara ketika saya dulu pernah cerita ya, salah satu yang menjadi dasar saya sampai masuk Islam itu salah satunya kan gambling. Ya kan, gambling di mana setelah gambling itu kan ada zona di mana proving, pembuktian kan gitu kan. Ketika masuk Islam, pembuktian nih, kalau memang Islam adalah agama benar, gitu, yang benar dan yang menyembah kepada Tuhan yang benar, maka saya akan dijaga di dalamnya, kan gitu kan. Nah, provingnya setelahnya, dan ada nggak sebentar sih, bisa dibilang nggak sebentar. Ada momen di mana saya itu benar-benar berjaga-jaga ketika saya mempelajari agama Islam dan hanya berpedoman kepada Al-Quran. Hanya berpedoman pada Al-Quran, nggak masuk ke hadis tuh ya? Nggak masuk ke hadis. Karena ada satu pemikiran yang mungkin saat itu sempat sampai hampir 10 tahun ya. Saya masuk Islam tahun 2005. Itu sampai hampir di 2015 awal. Saya nggak percaya sama hadis. Nggak percaya sama sekali. At least karena saya menganggap hadis ucapan seorang manusia. Artinya dengan kayak begitu nggak percaya Nabi Muhammad dong? Bisa dibilang nggak percaya 100%. Jadi pada saat itu banyak yang membuat saya akhirnya itu nggak begitu trustment sekali dengan Nabi Muhammad pada saat itu ya. Kalau sekarang ya beda cerita, kita bicara yang kemarin nih. Oke. Ya kan, yang dulu ntar dipikirnya sampai sekarang nih gitu kan. Enggak, tapi pada masa itu saya banyak sekali melihat orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah mengaku Islam. Gitu kan. Tapi ibadah-ibadahnya itu mirip Dengan non-muslim. Ya. Oke. Nah, pada saat mulai dari kayak percaya dengan ramalan, percaya dengan dukun dan lain sebagainya. Gitu kan. Mereka menggantungkan kepada manusia.
Dan pada saat itu saya benar-benar kayak nggak mau menggantungkan pada manusia, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu memang sesi proof pembuktian ya, pembuktian dari agama Islam, dan saya melihat itu setiap janji-janji yang di dalam Al-Qur'an sampai hari ini itu semuanya dipenuhi dari Al-Qur'an ya. Janji dari Allah yang berada di dalam Al-Qur'an itu dipenuhin semua. Dan itu juga yang sering kali saya gunakan ketika ada mu'alaf ini yang bertanya nih, satu contoh nih misalnya, ada mu'alaf yang tanya, kok kenapa sih ketika seseorang ini dia belum beriman kepada Islam, tapi dia urusan rezekinya itu kayak dimudahkan, urusan dunianya dimudahkan sekali. Iya betul. Kan banyak tuh. Banyak sekali, betul. Nggak cuma mu'alaf, tapi saudara-saudara kita seiman yang Muslim tuh bertanya seperti itu. Nah, pada saat itu saya sudah mulai sedikit-sedikit bisa menjawab pertanyaan itu dengan basic of Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang menjamin bahwa orang-orang baik yang dia belum beriman, maka balasannya diterima di Dunia. Cash langsung di dunia tanpa dipotong. Bahkan berkali-kali lipat. Gitu kan? Itu jaminan di dalam Al-Quran. Jadi jangan kaget kalau misalkan ada orang-orang yang tidak beriman kepada Islam, tapi dia itu baik, terus Allah ganti langsung cash di dunia. Rizkinya lebih melimpah. Rizkinya lebih melimpah, nampak lebih dimudahkan urusan dunia. Ya. Gitu kan? Nyatanya karena begitu. Dia berbuat baik. Ketika dia belum beriman dan dia berbuat baik, maka Allah balas langsung di dunia. Tapi kalau umat Islam, itu enggak kan? Ketika dia berbuat baik, belum tentu diterima semuanya di dunia. Benar nggak? Betul. Nah, jadi saya banyak proving dengan hal-hal yang seperti itu, dan juga, ketika dengan satu sosok nih, Nabi Muhammad SAW, itu saya tidak menemukan di mana sisi Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat yang wah, gitu kan? Semasa hidup nih, mohon maaf nih ya, Yap. tapi jangan langsung melihat bahwa saya mengucapkan seperti ini, apalagi di cutting nih, gitu. Betul, apalagi di cutting nih, dulu. kan? Ketika kita bilang Nabi Muhammad dulu, ketika beliau hidup, nyaris tidak menunjukkan mukjizat langsung dari Allah. Betul. Tidak seperti Nabi Nuh, kita bilang. Nabi Nuh memiliki mukjizat buat bahtera yang segitu besarnya dengan beberapa orang saja loh, gitu kan? Belum lagi ternyata kabar yang Allah titipkan kepada Nabi Nuh terjadi. Ya kan? Banjir itu mukjizat. Ya. Terus salah satu nabi yang megang banyak sekali mukjizat, Nabi Musa. Gitu kan? Kalau kita mau bilang dari seluruh nabi nih, 25 nabi, nampak di mata kita, mukjizat Nabi Musa itu paling besar, paling banyak. Gitu kan? Membelah lautan loh. Gitu kan? Belum lagi yang lain-lain nih. Gerakin orang segitu banyak, kalau tanpa mukjizat nggak akan terjadi, gitu loh. Kalau kita bilang begitu juga dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam juga dititipkan mukjizat yang luar biasa pada masa itu, gitu kan? Menghidupkan orang mati dan lain sebagainya, gitu kan? Tapi ketika kita mengacu kepada Nabi Muhammad, nih, mohon maaf nih, jangan di-cut. Nabi Muhammad ketika berperang ke panah sampai tanggal gigi geraham. Ya betul di perang Uhud itu ya. Iya kan? Dan banyak macam-macam yang lain, gitu kan? Nah, di situ itu saya sempat mikir, Nabi Muhammad berarti kan cuma manusia biasa. Cuman pada saat itu ya, kebetulan aja kelewatan firman Allah. Pada saat itu pola pikirnya seperti itu, gitu kan? Karena kalau kita ngomong nih, saat ini kita banyak sekali yang di sekitar kita mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ini, tapi dia tidak mengajarkan yang sebenarnya, kan gitu kan? Terus ya banyaklah dengan hal-hal seperti itu, dan pada saat itu saya banyak sekali melihat hal-hal seperti itu. Jadi saya berpedoman, ya udahlah, yang penting Islam itu urusan saya ke Allah, kan gitu kan? Tanpa pakai hadis, tanpa pakai udah pakai Quran aja cukup gitu ya. Bukan berarti Kofandi ini inkar sunnah, bukan, karena saat itu yang beliau dapat ya kayak tadi beliau ceritain gitu. Seperti itu gitu loh. Karena sekeliling saya muslimnya itu masih banyak yang meyakini dengan dukun, dengan hal-hal kekuatan selain Allah.
Apa bedanya ya akhirnya sama yang Nah, gitu kan pertanyaannya. itu kan. Kalau yang dulu kan sebelum kita minta sesuatu kita harus nyediain apa tuh, harus bakar apa tuh. Ya, ya, ya. Nah, di sekitar saya yang Masih ya itu melakukan ritual-ritual gitu ya? dulu masih ada seperti Ya, itu, ya, dan saat semoga itu Allah berikan hidayah ya nantinya. Masih banyak yang melakukan seperti itu pada saat itu. Nah, di situ saya berpikir karena kan sebagian dari mereka, mohon maaf nih, mengatasnamakan kalau ini adalah Amalan orang Islam. amalan orang Islam yang berdasarkan dari Hadis. hadis. Oh, penisbatan itu yang akhirnya Stigma memframing saya, ya? stigma saya di dalam ini akhirnya udahlah, yang penting saya Al-Quran seperti apa dan bagaimana saya beribadah ya urusan saya sama Allah saja. Sampai pada beberapa titik di mana saya melihat sebenarnya Nabi Muhammad ini memiliki mukjizat yang luar biasa dibanding nabi-nabi yang lain. Oke, sebelum saya menceritakan masalah ini, kita harus menyepakati pada beberapa hal. Mukjizat yang dititipkan kepada Nabi adalah keagungan atau keesaan Allah yang digunakan untuk membuktikan bahwa si fulan ini atau si orang ini adalah utusan Allah. Betul nggak? Betul. Sebagaimana dengan Nabi Nuh diberikan mukjizat seperti itu, Nabi Musa diberikan mukjizat seperti itu, dan juga Nabi Isa alaihissalam, di mana diberikan mukjizat-mukjizat itu untuk menunjukkan bahwa beliau-beliau semua adalah utusan Allah, gitu kan? Nah, termasuk mukjizatnya dari nabi-nabi sebelumnya kan diturunkan kitab Zabur, Taurat, Injil. Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad. Kita bilang nih, ketika kita ngomong banyak sekarang itu banyak buku-buku yang beredar, gitu kan? Dia dituliskan 60 tahun lalu oleh si fulan A, si fulan B. Iya. Nah, Betul. itu ketika kita kembali pada sekarang ini kita baca, ternyata ini sudah di remake lagi, dan itu bahasanya berubah, yang mengerucutkan untuk dimudahkan untuk pembacanya, kan gitu kan? Agak gampang difahami juga. Sampai hari ini, dan kalau kita ngomong lingkup yang lebih kecil lah di Indonesia, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang kalau misalkan kita satu titiknya aja pindah geser 1 senti, Gagal tuh percetakan tuh. gagal percetakan. QC-nya harus bener-bener. Langsung ditarik semua gitu kan. Iya betul. Nah, Betul. Di mana itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar menjaga Al-Quran. Kemurnian Kesucian Al-Quran. dan kemurnian Al-Quran. Dan saya lihat di Indonesia saja, nggak perlu saya terlalu tinggi ngomong di dunia gitu ya. Satu-satunya kitab suci yang menuliskan tulisan aslinya disandingkan dengan terjemahan hanya Al-Quran. Al-Quran. Ya? Oke, I see. Paham nggak? Paham, I get the point. Nah, dan hal-hal yang kita ngomong itu kan berkat dari bagaimana Allah benar-benar menjaga Al-Quran. Gitu kan. Katakanlah nauzubillah min dzalik nih, kita ngomong semua kitab suci yang ada di Indonesia nih, mau dari agama A sampai Z sekalipun, tiba-tiba hilang tulisannya semua. Gitu kan? Hilang tulisannya semua. Nauzubillah min dzalik, jangan, karena itu bentar lagi kan gitu kan. Kalau kita ngomong hilang tulisannya semua nih, yang dalam waktu 1 atau 2 hari yang langsung bisa dibikin ulang, itu kitab suci agama apa? Yang hilang terus bisa dibikin lagi? Ya, dalam waktu 1-2 hari. Ya, yang pasti bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran dong. Oh, maksudnya gimana? Kalau semua tulisan di dalam kitab suci semua agama, ya kan? Itu hilang tiba-tiba, yang langsung bisa di-remake atau Al-Quran, ditulis karena ulang. tidak akan ada revisi dan perubahan. Dan karena banyak penghafal Al-Quran. Oh iya betul. Ya, Hafidh ya. Hafidh-hafidhnya banyak sekali tuh. Betul. Langsung bisa di-remake dalam waktu 1 hari, 2 hari. Bagaimana dengan yang lain? Gitu kan? Nah, itu menjadi salah satu kita ngomong salah satu pembuktian secara imajiner kita ya, secara logis. Gitu kan. Itu tentang Al-Quran. Salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. 1400 tahun loh. Bukan jarak 1 hari, 2 hari. Gitu kan?
Kita ngeliat nih banyak di YouTube tuh yang tim catering tuh. Dia dijajar 15 orang, dari yang paling belakang dikasih satu kalimat. Beruntun ke depan kan, nyambung ke depan, sampai depan kan berubah tuh. Tapi ini Al-Quran loh. Nggak akan berubah itu. Tidak berubah. Ini baru Al-Quran. Bagaimana petuah-petuah beliau yang berada di dalam hadis. Ya kan? Itu juga yang menjadi salah satu mukjizat yang beliau punya. Gitu kan? Itu yang salah satu mukjizatnya. Yang kedua adalah perintah untuk beribadahnya. Antum bayangin, kita ngomong, antum mau sholat ada di Jogja, di Jakarta, atau di Jogja, atau di Malang, atau di Surabaya, atau dimanapun antum ada di Indonesia. Antum ikut imam sholat subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 lah. Ada yang 3 nggak? Bubar. Kita ngomong dalam hal ini, kita ngomong ini adalah salah satu mukjizat juga. Bayangin 1440 tahun. Dan bagaimana Allah itu menjaganya dengan membuat sistem yang capable dari tahun 1440 tahun yang lalu sampai hari ini. Mau kita di Papua, kita nggak paham bahasa Papua, masuk ke dalam masjidnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah paham kita mau ngapain. Kita nggak merasa di tempat asing gitu loh. Iya. Paham nggak? Bahaya. Dan itu juga mukjizat yang kedua, yang berikutnya, di mana Nabi Muhammad diberikan keistimewaan dengan menguniversalkan ibadah fundamentalnya, yaitu sholat. Kalau kita ngomong, kita nanti, kalau mungkin nanti ada kesempatan ya, semoga Allah mudahkan, kita bisa bareng-bareng untuk umroh di sana, gitu kan? Kumpul dari berbagai negara nih kita bilang. Saya nggak bisa bahasa Jerman mungkin, saya nggak bisa bahasa Rusia, gitu kan? Saya nggak bisa bahasa India, nggak bisa bahasa Pakistan dan lain sebagainya. Tapi ketika imam dari Masjidil Haram sudah iqomah, dan kita ngelihat waktunya, oh ini masuk duhur nih iqomahnya, kita tahu harus ngapain. Ya kan? Kita nggak merasa asing, kita nggak bingung, nggak bingung. Nih sebelah saya siapa ya? Nanti bisa tak ajak ngobrol apa enggak? Kita fokus dengan ibadah dan kita tahu dengan ngapain. Bisa bayangin nggak kalau misalkan perintah sholat ini tuntunannya itu bukan pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa daerah masing-masing. Chaos itu. Berantakan kan? Berantakan, chaos pasti. Tapi Allah universalkan. Dan beberapa mu'alaf tanya nih, apakah kalau kita beribadah itu selalu pakai bahasa Arab? Enggak. Jawabannya enggak. Kita berdoa pun kita beribadah kan? Ya, kan bisa pakai bahasa Indonesia itu. Bisa pakai bahasa Indonesia gitu loh. Bahkan bisa pakai bahasa Jawa yang memang dia lancar bahasa Jawa. Ya kan? Nah, kalau kita bilang itu salah satu pandangan saya di situ kan. Sampai pada finalnya, mukjizat dari Nabi Muhammad ini ternyata jauh lebih besar daripada nabi-nabi sebelumnya. Meskipun itu kepada Nabi Musa, meskipun itu kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad terjaga sampai hari ini. Nabi-nabi sebelumnya cuma berhenti di kaumnya. Faham? Kenapa jadi lebih besar? Ketika saya sudah memahami esensi itu, baru pertama kali saya, dan dari situ saya mulai mempelajari itu hadis-hadis. Mana yang hadisnya itu strong, ya kan? Mana hadisnya yang lemah, mana hadisnya yang cenderung ke palsu. Saya mempelajari sampai akhirnya sampai sekarang ini, alhamdulillah. Jadi kalau dibilang fase itu benar-benar 10 tahun bukan langkah yang panjang sebentar. Gitu panjang kan? Itu 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi ketika saya proving ini tadi, selain saya melihat janji-janji Allah kepada pengikutnya, kepada umatnya, kan gitu kan. Saya juga melihat bagaimana janji-janji Allah dipenuhi kepada seluruh manusia, kan gitu kan. Jadi yang tadi saya sebutkan kan, perihal-perihal seperti itu. Dan alhamdulillah Allah jaga saya sampai sekarang ini, sampai akhirnya memahami, Nabi Muhammad itu tidak seperti yang saya bayangkan. Dulu kan saya sempat mikir tuh, kenapa hanya Nabi Muhammad selain dari Nabi Ibrahim ya, yang disebut di dalam sholat. Pas itu saya belum ngerti artinya. Kamu selain begitu ngerti artinya. Jadi
Cuman sebatas itu. Maksud saya, kita bukan berdoa minta kepada Nabi Muhammad. Enggak. Tapi kita lebih mendoakan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim sholawat itu. Nah, jadi di fase-fase ini yang benar-benar akhirnya mengukuhkan saya dengan agama Islam. Dan kalau dibilang itu ujian saya ketika saya sudah masuk convert to Islam tuh, Masya Allah tuh. Karena itu tadi kembalinya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat yang dituliskan dengan terjemahan yang bahwa Allah tidak akan menerima amal atau ibadahmu sebelum Allah mengujinya. Iya kan? Iya. Apa kalian berpikir kalian akan masuk surga sebelum datang ujian kepada kalian seperti orang-orang terdahulu? Betul. Dan itu yang saya rasakan. Apa ujiannya? Oh, banyak sekali. Wah, menarik. Banyak menarik sekali. ini. Kalau dibilang kayak kita ngomong, kita dari convert to Islam, ya kan? Seorang mu'alaf itu dari di hadis ya, kita basic on hadis, bahwasanya setiap dosanya itu dihapuskan. Yep. Tapi dia bukan kembali ke nol, tapi dia surplus. Di mana setiap amal kebaikannya Allah terima dan Allah hitung. Bener nggak? Bener. Ada hadisnya kan? Amal solehnya tetap tercatat ketika dia masuk Islam, tapi iya, dosanya dihapus. Nah, di situ saya mikir, iya juga ya. Ibarat kata kita mau masuk ke dalam satu perusahaan yang baru, tapi kita langsung dikasih awal itu, ini uang pangkal, kamu masuk ke dalam perusahaanku, kamu langsung saya kasih duit segede ini. Blek. Otomatis beban tanggung jawab yang kita terima dari perusahaan juga agak meningkat sedikit kan? Iya, betul. Iya kan? Esensinya begitu. Esensinya seperti itu. Dan itu yang dialami rata-rata para mu'alaf. Kan gitu kan. Jadi kalau kita mau bilang ya, ada banyak hal yang dialami gitu kan, termasuk saya sendiri gitu kan. Akhirnya keluarga saya kan alhamdulillah yang keluarga inti ya, dari mami, papi rahimahullah sudah masuk Islam juga. Masya Allah. Dan saya 4 bersaudara semuanya sudah masuk Islam. Masya Allah. Termasuk saudaranya papi, adik-adiknya, mami juga ada yang masuk Islam sudah. Jadi ketika saya bandingkan nih ujian yang saya dulu terima dengan apa yang nikmat-nikmat yang saya terima setelahnya, itu kayak rasanya ya cuman gitu-gitu aja sih ya, gitu kan. Dan itu sempat bisa dibilang istri saya secara real gitu kan. Awal ketika kita mau nikah, dia kan otomatis saya cerita semuanya kan, semuanya tuh, yang mulai dari difitnah ini itu, gitu kan. Itu istri saya awalnya benar nggak sih begini, benar nggak sih ujiannya begini. Tapi sekarang nih saya sudah nikah dari tahun 2016 akhir ya sampai hari ini, itu tuh dia sampai finally ketika ngadepin yang sekarang, iya ya, kayak fitnah itu kayak nggak berhenti ya buat sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Kita bilang dengan apalagi dengan ujian-ujian yang ini ya, kita ngomong seorang yang mendedikasikan dirinya untuk kepada di jalan Allah, pasti kan fitnah dan ujiannya Masya Allah kan gitu kan. Itu sunatullah kayaknya, dari iya, Nabi pun begitu semuanya. Karena simpelnya sih kita sudah mengibarkan bendera perang sama iblis dan setan dan para tentaranya kan gitu kan ya. Otomatis bagaimanapun caranya kita berusaha dibelokkan kepada jalan-jalan keburukan. Jadi kalau kita mau bilang apakah fitnah itu besar atau ringan, mungkin kalau saya ceritakan itu besar bagi orang lain, tapi bagi yang menerima, kalau dia masih bertahan dengan itu, berarti dia menganggap bahwa ujiannya itu kecil. Ada satu cerita nih dari seorang mu'alaf, saya nggak bisa sebut namanya. Iya, si Fulan lah. Si Fulan gitu kan. Yang dimana dia ketika saat itu waktu dia habis bersyahadat, belum lama habis dia bersyahadat, tiba-tiba dia dapat fitnah memperkosa seorang perempuan.
Sampai akhirnya dia ditangkap dan penjara. Pada saat itu belum ada undang-undang perlindungan anak. Masih tahun-tahun dulu gitu kan. Belum ada undang-undang perlindungan anak. Digabungin sama sel dewasa. Waktu di polsek. Ya udah tau lah diapain kan. Iya. 3 hari dia dibebasin karena tidak adanya bukti. Dan dari pelapor itu melakukan pelaporan palsu. Jadi yang lapor ini masih perawan. Dan di hari yang waktu disampaikan itu tadi, si yang mu'alafnya ini tadi, dia itu sedang bersama dengan teman-temannya yang lain. Diciduk? Diciduk. Waktu bukan, maksudnya artinya alibinya. Kan, oh. Jadi pada saat itu dia lagi barengan sama teman-temannya, dan teman-temannya menguatkan. Memang dia sama kami gitu? Iya. Gitu loh. Terus? Nah, tapi dia dibebasin. Dan satu hal yang saya pelajari dari si Fulan ini itu adalah ketika dia memaafkan sama yang memfitnah itu, walaupun apa yang dia alamin, dia cerita sama saya dari seluruh tubuhnya itu nggak ada yang kelewat sama balsem, bayangin ya. Pada saat itu gitu ya. Karena case-nya dibilang pemerkosaan, betul. Makanya di dalam disiksa. Nah, tapi 2 tahun kemudian dia bisa memaafkan dengan betul-betul kepada si perempuan yang laporin. Big heart banget loh bro. Asli. Ya kan? Kita dibilang kita difitnah ngambil tahu aja, kita kayak rasanya dongkol. Apalagi ini gitu. perawanan orang ya. Nah, pemerkosa. Nah, ada banyak kisah-kisah mu'alaf yang kita bilang benar-benar menginspirasi, sampai akhirnya saya bilang, saya malu nih kalau cerita-cerita saya sendiri. Gitu kan. Kayaknya kecil ya dibanding sama beliau-beliau. Gitu kan. Oke. Iya kan? Kayak saya menceritakan kesedihan saya sendiri itu kayak tapi seenggaknya ini kan yang menilai ini kan orang lain artinya. Nah, kayak posisi saya gitu, saya kan dan teman-teman mungkin ujiannya sama antum beda kok. Pasti antum lebih keras dan lebih berat lagi gitu. Makanya tadi kalau boleh berbalik sedikit, kenapa si pihak keluarga yang kan keluarga ini udah ada yang masuk Islam kan ya? Sebelumnya kan Kristen ya? Sebelumnya Kristen, lalu satu persatu mereka masuk Islam. Itu kenapa? Kok macam-macam bisa? sih. Macam-macam. Oke, secara global ya? Kalau secara global sih sedikit banyak mungkin pernah berdiskus dengan saya ya. Itu kan. Kalau teman-teman yang dipergerakan kan tahu saya juga sedikit memahami bagaimana sudut pandang dari kitab yang sebelumnya gitu kan. Dan juga bagaimana pemahaman di sebelumnya itu kan saya bisa sedikit banyak berdiskusi tentang itu. Kalau satu big momennya itu adalah ketika almarhum mami saya itu bersyahadat kira-kira 2 minggu sebelum meninggal. Masya Allah. Dan salah satu benar-benar yang bikin saya itu benar-benar kayak seneng banget gitu kan pada saat itu adalah momen ketika mami syahadat masuk Islam. Karena itu titik balik dari keluarga saya satu persatu yang sampai akhirnya sekarang ini gitu kan. Mami pada saat itu sempat diskusi sama saya kan. Van, mami kondisi sakit seperti itu. Pada saat itu mami sakit cukup keras dan nggak bisa lepas oksigen, nggak bisa lepas alat bantu nafas lah ya kan. Mami dalam kondisi seperti ini, kamu mau nggak nganter mami ke gereja? Oke ya. Saya bilang, ya nggak apa-apa mam, kalau mami mau minta diantar sama Fandi, tak antar, gitu kan. Tapi kamu nungguin di dalam, mau nggak? Nunggu di dalam, ikut peribadatan, gitu kan. Saya agak kecekat pas itu sebenarnya, gitu kan. Tapi based off saya ngelihat dari mami, gitu kan. Ya semoga Allah ampuni jawaban saya pada saat itu ya. Saya bilang sama mami, ya kalau mami memang pengennya cuman Fandi yang nemeni di dalam, Fandi temani. Itu dalam bayangan saya, nggak tahu lah, nanti gimana gitu kan di dalam gitu kan. Tapi dari jawaban itu ternyata mami itu sampai akhirnya tanya, kamu selama ini di Islam dengan mengalami seperti itu dari ini itu, kenapa kamu tetap berada di dalam Islam? Pada saat itu kan memang base saya adalah love in Jesus.
gitu kan. Saya benar-benar ini di Yesus dan saya tidak terima dengan the end of life of Jesus. Iya. Tapi kan Story-nya itu ya. Dan saya menemukan bahwa Yesus itu diperlakukan dengan baik hanya di Islam. Jadi itu yang menjadi basic saya ngomong sama Mami. Terus Mami sempat ngomong, ya memang sih ketika kamu belajar dari Islam, terus kamu mulai mendalami Islam, kamu ada perubahan. Masya Allah. Gitu kan. Mami bilang seperti itu. Dari faktor emosional dan lain sebagainya, saya lebih terkontrol dan lebih ini gitu kan. Dan akhirnya kita banyak ngobrol karena pas saat itu kan memang saya yang banyak jagain Mami juga salah satunya. Alhamdulillah beliau bisa dimakamkan dengan Islam. Masya Allah. Di situ. Dan ketika Mami itu mulai masuk Islam, mulailah selepas 3 hari gitu kan, 3 hari adik saya tiba-tiba tanya, "Kok kalau aku mau doain Mami sampai gak?" Saya jawab, "Ya beda lah, kamu kan doa pakai Kristen, Mami udah Muslim. Mami udah Muslim, nah berarti doanya yang sampai sama." Ya yang sama, Iya. gitu kan. Oh gitu. Malamnya tiba-tiba minta disyahadatin. Masya Allah. Iya. Terus habis itu the next-nya tahun 2011 papi. The next-nya kakak sama adikku perempuan di tahun 2012. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan mulai dari itu semua pelan-pelan. Yang awalnya keluarga kalau kita ngomong base dari saudara Mami papi ya. Ya, saya bicara dulu itu bisa dibilang 90%. Sekarang berbalik sekitar 70%. Wow. 70% yang Muslim tapi. Masya Allah. Sebelumnya 90% non. Wow. Signifikan banget itu perubahannya. Masya Allah, Allah yang berikan kemudahan dan lain sebagainya sampai hari ini. Bahkan kemarin ketika ada salah satu saudara saya sepupu kan, itu yang dari saudaranya papi yang satu-satunya masih di non Muslim gitu kan, itu ngadain acara pernikahan di Surabaya. Saya sama keluarganya papi kan nomor 2 dari 4 bersaudara, adik-adiknya sudah masuk Islam semua tuh, anak-anaknya gitu kan. Kita datang nih, kayak kita di pinggiran karena yang perempuan nggak ada yang nggak pakai hijab. Oke. Gitu kan, semuanya pakai hijab semua tuh, yang perempuan. Jadi kalau cindo-cindo tuh yang pakai hijab itu, ya keluarga ini salah satunya gitu kan, yang pas saat itu. Ya alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan dari semua perjalanan saya dalam mencari true. Bagaimana saya membuktikan bahwa Allah itu benar-benar memberikan sajian yang lengkap di dalam Islam. Bagaimana sebenarnya banyak sekali pembuktian dalam Islam. Artinya kan sekarang hampir keluarga besar sudah memeluk Islam kok ya. Tapi tadi ada yang terlewat tuh. Bagaimana proses keislaman ibunda antum tuh? Kalau dibilang sih bukan hal yang mudah ya, gitu kan. Karena Mami lahir besar dan benar-benar di jalan Christianity, di Kristen, dengan jangka waktu cuma 2 minggu, hampir 99,90% kehidupan Mami itu adalah di dalam Kristen, ya kan? Dan Mami juga yang sedikit banyak dulu mengajarkan bagaimana love in Jesus, bagaimana kita benar-benar mencintai Jesus. Gitu. Karena kalau saya bilang nih, dulu ketika saya memutuskan masuk Islam, mempelajari Islam, terus lain sebagainya, pasti banyak alasan kuat di balik itu. Iya, betul. Nggak cuman ketika saya baca, semakin ragu, nggak cuman itu, gitu kan. Salah satunya adalah kecintaan saya kepada Yesus. Tadi kan saya sempat cerita. Ya. Saya nggak mudah langsung percaya dengan Nabi Muhammad gitu kan. Dari kisah Christianity yang dimana menunjukkan
sisi tidak berdayanya Yesus, sisi lemahnya ketika dia ditangkap, mohon maaf nih, dipukulin dan lain sebagainya, itu yang membuat saya, aduh, masa iya gitu. Ini nggak Tuhan banget nih gitu ya? Ya, bisa dibilang hampir seperti itu gitu kan. Pada saat itu kayak pola pikir saya itu sedikit beda nih. Wong Nabi Abraham aja, kalau dalam Bible kan yang mau disembelih kan Ishak nih. Ishak mau disembelih, diganti sama domba. Nah ini gimana? Itu dulu pola pikir saya tuh. Dan juga ketika kita base pada cerita-cerita Nabi sebelumnya, ini itu di dalam Bible sebenarnya hampir memiliki kesamaan dengan cerita di Islam. Tapi hal yang banyak tidak disadari oleh umat Islam saat ini sekalipun, itu menganggap bahwa Islam itu adalah agama terakhir dari 3 agama samawi. Nah, padahal itu tidak benar. Islam itu ada ketika manusia itu diciptakan. Karena arti dari kata Islam itu apa? kedamaian. Nah, enggak cuma itu. Tapi arti dari kata Islam adalah orang-orang yang berserah diri. Berserah diri. Gitu kan? Berserah dirinya kepada apa? Pada Tuhan yang Maha Esa. Yang satu. Mohon maaf nih, based on cerita di dalam Bible, Adam berdoa kepada Allah Bapa, Allah satu. Nggak ada tuh sama yang lain. Nabi Nuh diberikan perintah dan firman kepada satu. Gitu kan? Nabi Lut kepada satu. Ya. Nabi Musa kepada satu. Ya kan? Semuanya kepada satu. Kenapa sampai ketika di Nabi Isa itu akhirnya menjadi ada 3 gitu kok? Nah, disitulah peran manusia yang jalan. Oh, artinya ada intervensi dari makhluk untuk mengkisahkan sebuah cerita dengan penambahan ada Tuhan ini menjadi sebuah sosok manusia. Kalau itu soalan lain ya. Ya, kalau kita bahas seperti itu artinya kita menguliti bagaimana sejarah penulisan dalam Bible. Oke. Ya kan? Tapi base dari saya ini, saya nggak akan masuk ke sana. Ya. Itu the next time-nya kita akan bahas. Okay. Gitu kan? The next time-nya. Karena kalau kita berbicara yang itu, saya harusnya hadirin data juga. Yep. Gitu kan? Nggak bisa saya ngomong gini aja gitu kan. Tapi based of data. Saya sempat memiliki salah satu pemikiran seperti ini dulu. Nabi Nuh yang berdosa adalah kaumnya. Yeah. Lalu Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan dengan bahtera. Bahtera Nuh. Nabi Lut, kalau di dalam Bible itu disebut dengan Nabi Lot. Kalau di kita Nabi Lut. Ya. Ya kan? Diselamatkan dari keberingasan kaumnya juga. Diselamatkan ketika kaumnya mau di azab. Sebagaimana dengan Nabi Musa juga. Nabi Musa, ketika Fir'aun dan pengikutnya yang berdosa, kan bukan Nabi Musanya yang diminta untuk jadi penebus. Iya. Kalau konsep itu ada dari sebelum-sebelumnya, bukankah seharusnya Nabi Nuh yang dikorbankan? Iya. Bukankah seharusnya Nabi Lut yang dikorbankan? Sebagai penebus dosa kaumnya ya? Iya. Yes. Kenapa bukan? Oke. Gitu kan? It's not fair for me. Dulu pada saat itu. Dan saya melihat bagaimana sebenarnya konsep di dalam Islam. Pada saat itu ya, saya bilang konsep. Sampai akhirnya saya lebih meyakini apa yang tertulis di dalam Quran sampai hari ini. Yaitu, Nabi Isa itu nggak disalibkan. Allah gantikan dengan orang yang serupakan wajahnya. Nabi Isa. Di sini saya ketemu nih missing link-nya. Loh, nabi-nabi yang sebelumnya diselamatkan. Bahkan anaknya Abraham mau disembelih sama bapaknya. Diselamatkan diganti dengan domba. Diselamatkan dan diganti dengan domba. Ya kan? Nah, ketemunya di Islam. Yesus diselamatkan juga, Nabi Isa diselamatkan juga. Benar kan? Iya. Fair. Fair kan? Fair.
Di situ saya baru bisa menerima, oh, test case dong, habis itu. Test case dalam artian seperti ini. Dulu di cerita yang sebelumnya, saya pernah bilang, pengibaratan saya mempelajari Islam pada saat itu, ibarat saya buka buku ensiklopedia tentang lautan, saya berada di atas kapal. Saya baca-baca, oh di dalam lautan ada ikan yang bentuknya seperti ini, ada hewan yang bentuknya seperti ini. Saya cuma baca doang. Tapi kalau saya belum masuk ke dalamnya, saya belum merasakan bagaimana di dalamnya seperti apa. Saya cuma membayangkan aja, saya nggak akan ketemu bagaimana nikmatnya, bagaimana asiknya mengarungi lautan dengan seperti itu. Saya cuma akan melihat dari atas doang kan gitu kan. Kalau belum diving ke bawah ya. Gitu kan. Begitu kita masuk, oh benar ada yang seperti ini. Oh benar ada yang seperti ini. Nah, sesi proving itu adalah ketika saya masuk ke dalam Islam dan saya proven semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai hari ini satu-satunya, bukan satu-satunya, ada banyak hal ya saya ngomong, sebagaimana sebenarnya pada masa itu banyak hal yang tertulis di dalam Al-Quran itu belum diketahui sama orang-orang pada masa itu. Let's say, katakanlah di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, di surat Ar-Rahman, di mana ada laut yang tidak bercampur. Iya betul. Ada kan? Dan kita baru menemukan beberapa tahun belakangan ini ya. Karena apa? Karena informasi itu tadi. Bukan. Nggak terkait kita itu sebenarnya sudah tertulis di Quran. Itu sudah tertulis di dalam Betul. Quran. Dan area untuk mengakses area itu, pada saat itu belum ada teknologi kapal yang bisa menembus. Betul. Karena posisinya adalah di tengah-tengah samudra. Keterbatasan Keterbatasan pada saat itu tidak memungkinkan orang untuk mengekspedisi itu. Kenapa nih peta-peta ekspedisi perjalanan orang-orang yang dibilang hebat itu mereka selalu melipir pantai? Karena orang-orang mungkin ya, kalau ini dari logika saya, mungkin orang yang mengarungi tengah-tengah samudra mereka nggak pernah menemukan jalan untuk kembali ke pulau. Benar nggak? Bisa masuk kan? Nah, kita ngomong pelaut-pelaut handal, Columbus, yang lain-lain, mereka pasti melipirin di pinggir pulau, benar nggak? Mereka mengelilingi sampai akhirnya menemukan, kan begitu terus. Peta-peta yang ada kan begitu, nggak ada nih peta yang nyelentang gitu kan nggak ada. Dan kita mau bilang nih, ada nggak sirah cerita dari Nabi Muhammad di mana Nabi Muhammad naik ke atas kapal berlayar? Bagaimana Nabi Muhammad tahu tentang itu? That's right point. That's the point. That's the point. Bagaimana Nabi Muhammad mengetahui di tengah lautan itu ada laut yang tidak bercampur air? Iya, kalau beliau bukan nabi dan Allah tidak titipkan wahyu kepada beliau, nggak bakalan. Kalau bukan informasinya dari informasi yang A1, satu. iya kan? Gak dapet tuh. Benar. Gitu kan? Nah, tapi banyak fakta-fakta di dalam Al-Quran ini yang bahkan gak banyak nih orang Islam yang sadar. Gitu kan? Maksud masalah mukjizat tadi, mukjizat Nabi Muhammad yang sebenarnya orang Islam setiap hari lakukan, sadar nggak? Hampir semuanya nggak sadar, ya kan? Bagaimana sebenarnya Allah mendesain nih sholat, lu mau ada di Indonesia nih, ya kan? Mau ada di Inggris, mau ada di Malaysia, mau ada di Rusia, masuk ke masjid, kita awalnya mau ngobrol sama orang bingung nih, tapi imam sudah iqomah, terus imam mimpin Allahu Akbar, lu masih berasa canggung nggak sih kayak gitu? Enggak kan? Karena kita tahu kita mau ngapain di situ. Imamnya ngajakin kita untuk ngapain, kita tahu. Kita merasa bahwa di situ ada rumah kita, di mana kita merasa benar-benar kita sudah nggak asing lagi. Baru kalau ke imamnya ceramah pakai bahasa sono baru kita cilingung. Gitu kan. Tapi kalau secara ibadahnya kita benar-benar merasa feel kita balik ke rumah. Sedetail itu Allah mendesain agama Islam. Terus dipikir kalau ini itu cuman hal yang terjadi begitu saja. Mobil aja sampai perfect, itu harus ada berapa kali uji coba sampai ini. Tapi Allah langsung sekali jadi.
dijaga, tepati. Janji Allah dipenuhi. Dan Allah kan mengatakan banyak nih sebenarnya. Orang Islam ketika dia memiliki iman kepada Allah, walaupun sebiji zarah, iman kepada Allah nih, harus dinot nih ya, iman kepada Allah, walaupun sebiji zarah, tidak pernah meragukan kuasa Allah, atau dia tidak meragukan kuasa Allah, maka dia walau dalam kondisi sesempit apapun, Allah akan kasih jalan keluar. Semua orang rata-rata pernah merasakan walaupun itu sekali dalam hidupnya. Ketika kita ngerasa mentok pada satu jalan, tiba-tiba kita sudah pasrah nih sama Allah. Ya Allah, upaya duniaku sudah tak maksimal banget nih udah nih. Sekarang tinggal bagaimana engkau akan memberikan jalan keluar. Tiba-tiba cuman tik kelar tuh masalah. Pernah merasain itu? Pernah. Nah, Sering. Nah, karena kemarin tuh sebenarnya saya sempat ada satu pertanyaan menarik dari mualaf. Dia ngomong, saya selama ini ada beberapa kebingungan di dalam Islam, dan juga salah satunya adalah hal ini. Saya tanya sama banyak orang, tapi belum bisa memuaskan rasa penasaran saya dan ini. Dia ngomong kan hampir, kita bisa bilang bukan hampir ya, semua jawaban itu kita bisa temukan di dalam Islam. Semua jawaban. Betul. Kalau kita belum menemukan hari ini, artinya kita belum selesai dalam mencari. Itu prinsip aneh sekarang. Prinsip saya sekarang begitu. Gitu kan. Di mana? Dia tanya nih, Ko Fandi, orang hidup dan mati itu atas izin Allah, betul nggak? Betul. Betul. Saya jawab betul. Ternyata itu pertanyaan kuncian, Mas. Oh, oke. Bro. Di-lock sama dia nih. Di-lock dulu sama dia. Pertanyaan selanjutnya, terus kenapa ketika orang bunuh diri, Allah tetap hisab dia dengan dosa dan dia tidak akan keluar dari neraka? Tricky banget kan? Asli. Dan berarti Allah meridoi itu dong. Allah kan meridoi dia mati, gitu kan? Iya. Tapi kenapa ditaruh di dalam neraka? Abadi lagi. Gitu kan? Sorry, bukan meridoi, mengabulkan. Ya dia dalam artinya seperti itulah, yang mengabulkan dia sampai mati, berarti kan atas izin Allah. Saya langsung teringat pada salah satu ayat di Al-Quran, dan rata-rata kita pada dengar semua nih. Allah tidak akan merubah nasib dari suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Dan nasib ini atau takdir ini tidak cuma berlaku kepada nasib yang baik saja, tapi kepada nasib yang buruk, kepada suatu keburukan itu juga berlaku. Satu contoh di depan kita, ada satu botol teh, ada satu botol khamr. Kita bisa menentukan mana yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bisa. Bisa kan? Dan segala pilihan ini adalah konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Yes. Iya kan? Yes. Karena pilihan ini tadi. Kalau dibilang orang-orang yang memutuskan hidupnya untuk diakhiri, dia memiliki satu pikiran, bahwa tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikan masalahnya kecuali dia mati. Iya. Dia melupakan Allah. Ya. Iya kan? Iya betul. Masya Allah. Bener kan? Bener, Masya Allah. Tapi kan kalau Allah tidak berikan izin dia mati, dia akan tetap hidup. Oke. Saya pas itu kan di lantai 3 nih, ngobrolnya di lantai 3. Saya langsung buka jendela. Masnya yakin nggak 5-10 menit dari sekarang masnya masih hidup? Dia jawab, Insya Allah, karena dia sudah masuk Islam. Oke. Insya Allah, karena dari kesehatan saya dan apa. Karena saya gestur saya itu nggak bikin aneh gitu kan, saya cuma buka jendela gitu kan. Jadi dia Insya Allah saya masih hidup. Oke, sekarang loncat dari ini, tapi kepala duluan ya. Nanti kita ketemu di bawah. Oke. Terus dia jawab, nah kalau seperti itu, saya melakukan seperti itu, kemungkinan saya mati. Saya yakin saya mati, karena kepala duluan. Oke. Dia bilang begitu kan. Berarti yang berlaku adalah yang kedua, seberapa besar keinginanmu untuk mati yang menentukan bagaimana, apakah itu diizinkan atau tidak. Misal dia mau bunuh diri, ragu-ragu dia minum racun tikus, habis minum, dimuntahin langsung, cuman kebakar dia tenggorokannya. Bisa kan? Bisa. Karena apa? Walaupun sebiji zarah, ketakutan atas bagaimana nanti Allah akan
ini atau menghisap saya atau takutan atas kematian. Itu yang merubah di last minute loh. Dan ketika dia bertahan, kita baru bisa bilang, Allah belum izinkan kamu mati. Ketika dia sudah mencoba. Dan seberapa keras dia mencoba itu tadi yang menentukan hasilnya. Sama dengan penanganan sakit juga, ketika dia habis minum racun tadi, kalau ternyata ada orang yang membawa dia langsung ke rumah sakit, lalu ditangani dengan ikhtiar kauni yang dengan benar-benar gitu. Artinya dia masih ada kesempatan hidup secara medis, make sense. Terus Allah juga nggak izinin juga kan akhirnya. Ya. Jadi kita bilang semua itu berlaku atas izin Allah. Betul. Tapi jangan lupa ada peran manusia, si fulannya yang dia bisa merubah. Ada peran di mana dia yang menentukan. Seperti 2 gelas ini tadi atau 2 botol ini tadi. Satu isi teh, satu isi khamar. Kita mau pilih yang mana itu? Kita mau pilih yang mana? Kan kita sendiri nih yang ngambil gelas. Apa terus habis itu ketika khamar itu masuk ke dalam mulut kita, terus kita mau nyalain Allah? Allah nih yang izinin nih. Allah yang izinin nih, karena khamarnya ada di depanku gitu kan. Harusnya tadi ketika saya mau minum, kedepak sendiri ditumpah. Nah. Kok ngatur? Kok dia yang gitu kan gitu kan. Lucu juga gitu kan. Lucu ya memang. Nah, banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari mu'alaf itu yang terjawab dengan saya di dalam Islam. Kayak contoh nih, ada salah satu ateis yang pernah diskusi dengan saya nih. Ateis. Dan alhamdulillah Allah jaga saya juga tuh. Masya Allah. Gitu kan. Dimana dia bertanya nih, kalau memang Allah itu ada, real, singkatnya, karena ini terjadi lama banget nih. Singkatnya itu dia tanya, kalau Allah itu memang ada, kamu langsung minta sama Allah itu doa, tutup matamu, doa minta segelas air di depan. Kalau Allah itu ada, langsung ada di depan. Kayak sulap gitu. Oke. Namanya ateis gitu kan. Iya. Lucu memang. Alhamdulillah Allah jaga saya. Saya ketawain ya. Kamu tuh goblok atau gimana sih? Kayak gitu. Ibarat kata kamu ikut pada satu perusahaan. Pekerjaanmu di situ adalah cleaning service. Terus kamu minta sama CEO untuk bikinin kopi. Masuk akal nggak? Tak jawab gitu. Ya nggak masuk akal. Oke. Berarti artinya kan kita minta sama CEO dari sebuah perusahaan yang kita jabatannya di situ adalah cleaning service. Kita mintanya bukan segelas kopi. Kita mintanya adalah dengan apa yang kita nggak bisa upayakan sendiri. Kenaikan gaji, kenaikan jabatan, dan belum tentu kita bisa bicara langsung. Iya. Ada birokrasinya lagi di dalam. Ada birokrasinya lagi, ada tata caranya. Ketika kamu mau naik gaji, mau naik ini, berarti kamu harus meningkatkan bagaimana kinerjamu dan lain sebagainya. Yes. Ya kan? Terus nih, kita ambil ke dalam konsep yang lebih besar nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam umat Islam itu adalah esensi tertinggi, paling tinggi. Gak ada esensi yang bisa mengalahkan atau menundukkan esensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nothing. Gak ada. Sama sekali. Melebihi CEO dan lain sebagainya. Terus saya cuma disuruh minta segelas air putih. Ini bodoh. Oh gitu. Saya minta sama Allah adalah sesuatu yang saya tidak bisa upayakan sendiri. Benar? Betul. Masya Allah. Kita minta kepada Allah adalah pada hal-hal yang benar-benar memberikan kita itu sesuatu yang sulit kita dapat sendiri. Kita mau cari tender nih, misalnya gitu kan? Tender. Ketika kita sudah ikhtiar nih, ya Allah, moga-moga hasilnya bagus, hasilnya bagus, cair, gitu kan? Yap. Mintanya kepada Allah. Tapi ikhtiar kita ya kita coba kan? Ya, betul. Itu yang salah satu ya. Jadi kalau kita ngomong ketika begini itu, kayak sebenarnya otak kita nggak berhenti buat berpikir, gitu kan? Dan alhamdulillah semua atas izin Allah. Dan memang secara lingkungan akhirnya setelah masuk Islam itu bagus ya kok. Sampai akhirnya nih sekarang aktif di mana kok? Kalau sekarang ini saya qadarullah diberikan
amanah di Mualaf Center Indonesia. Masya Allah. MCI ya? MCI, Mualaf Center Indonesia. Dan di situ yang makin banyak, ini otak nggak berhenti berpikir. Kadang ditanya dengan hal-hal yang terkaitan dengan syariat, yang terkait dengan hal-hal yang lain. Gitu. Kadang kita gitu sih. Kayak misalkan nih, ada yang ngomong masalah hijab. Hijab. Jilbab lah. Kita ngomong jilbab. Dia mualaf perempuan. Dia ngomong, bagaimana jilbab ini menjadi patokan dari keimanan seseorang. Dia tanya begitu. Alhamdulillah lagi, Allah jaga saya ketika ditanya seperti hal-hal yang seperti itu gitu kan. Dan pada saat itu saya menggambarkan seperti orang kita naik motor. Kita naik motor dengan pakai helm, spion 2, gitu kan. Polisi lihat awal, kita nggak ngelanggar apapun. Polisi lihat awal, itu dia kan, oh dia lengkap kok atributnya, biar jalan. Kan nggak akan dicek SIM-nya. Tapi kalau dari awal kita nggak pakai helm lewat polisi mikirnya gimana? Pasti diberhenti. Dia nggak pakai helm. Nggak taat. Ada pelanggaran pertama nih. Stop dulu dong. Dicek dulu dong. Ini kan. Begitu juga dengan aturan berhijab, memakai jilbab. Ini patokan awal nih. Keimanan seseorang. Seorang muslimah ya? Iya, karena aturan tadi itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Tutuplah aurat. Aurat dari mana? Dari kepala sampai kaki. Kepala sampai kaki. Kita belum bahas khilafnya. Iya. Tapi yang wajib auratnya itu tadi adalah rambut tadi. Ketika dia sudah menutup duluan, malaikat yang mau nimbang nih, dia kan pas dulu dong, lewat aja dulu. Ntar di sono dicek lagi tuh. Ibaratnya begitu. Iya, analoginya begitu. Kalau sholat ya apa yang terjadi nantinya. Tapi analoginya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong, kenapa jilbab itu menjadi salah satu tolak ukur dari keimanan seseorang? Salah satunya adalah seperti itu. Sama dengan style dari seorang laki-laki. Laki-laki nih, belangsakan, yang dia nggak gampang ngomong dengan baik, dia gampang ngomongnya plus, tapi tidak tertata dengan baik. Itu menjadi tolak ukur. Ini orang, dia kumpulnya gimana sih? Ininya gimana sih? Bener nggak? Iya kan? Jadi penilaian awal itu dari look dulu. Apa yang kita, aturan Islam yang sudah look itu tadi sudah kita amalkan belum nih? Misalkan kita laki-laki kan kita punya tuntunan juga nih untuk menutup aurat, bukan membalut loh. Jadi kalau kita ngomong kita pakai yang ketat-ketat banget nih sampai lekuk tubuh kita, ini sebenarnya kena nggak tuh? Kena ya. Karena membalut dia. Kan gitu kan. Sama aja kayak perempuan membalutnya ketika dengan pakaian ketat. Betul. Juga ya. Nah, laki-laki yang banyak miss itu adalah ketika dia tidak menutup auratnya dengan baik, sama. Tapi ketika dia menutup auratnya yang baik, ya kan? Yang Allah ujikan itu adalah keimanannya akhirnya. Kayak misalkan ada orang ngomong, so alim lu, pakai pakaian begitu, negur temannya begini, so alim lu, kan gitu kan? Yang diuji adalah keimanan, yang kita bisa bertahan nggak di situ. Dan itu semua adalah janji di dalam Al-Quran. Ketika kita melakukan sesuatu dalam kebaikan, Allah akan uji. Bener, kembali ke tadi yang ayat tentang kukil itu. Jadi kalau selama ini saya melihat nih, janji-janji Allah kepada hambanya itu dipenuhi di dalam Al-Quran. Tinggal nanti kita proving hal-hal yang kita belum tahu pada saat ini. Kita provingnya nanti waktu kita di alam barzah, waktu kita di alam barzah, di padang mahsyar. Benar nggak sih janji Allah yang soal ini? Ketika itu benar, maka kita itu mengucap, Alhamdulillah ya Allah, aku menjaga diriku dari hal-hal yang haram. Alhamdulillah ya Allah, Kau izinkan kami berada di dalam Islam sampai akhir. Yang itu yang kita impikan kan? Ketika kita diwafatkan dalam Islam dan dalam keimanan. Itu adalah hal-hal yang menurut saya saat ini itu belum saya proving. Belum saya pembuktian. Iya kan? Dan ketika kita pembuktian itu, kita sudah nggak ada no way back, bro. Everything in Islam diciptakan, didesain sebaik mungkin bagaimana menjaga diri kita dengan baik.
bagaimana kita untuk tidak menzolimi orang lain, bagaimana membatasi diri kita supaya tidak menyakiti orang lain. Dan ketika semua perintah ini menuju kepada kebaikan, dan ketika kita menjalankan semua perintahnya, kita menjadi seseorang yang dipandang lebih baik. Apa yang rugi dari hal itu? Dan kalau dibilang sampai di situ, saya sampai hari ini saya masih gambling sebenarnya. Gambling di sini bukan dalam artian berjudi, tapi dari 80% bagian dari Al-Quran yang sudah ada proof-nya, dengan sekitar 20% yang kita melihat itu adalah janji-janji Allah setelah kita meninggal. You will take it or no? I will take it. That's what. Ibarat kata kita mau nyebrang nih, kita mau nyebrang jalan. Kita berhitung 80%, kalau saya nyebrang dengan seperti ini, saya selamat sampai di ujung. Take it atau enggak? Take it. That's what. Itu salah satu pemikiran yang membuat saya bertahan walaupun derasnya ujian seperti apa. Kalau diibaratin nih bro, aneh ngalamin yang ujian saya secara pribadi. Aneh kehilangan satu tangan kiri atau kehilangan satu tangan kanan. Disuruh milih kehilangan salah satu tangan aneh. Aneh lebih memilih untuk kehilangan tangan aneh daripada mengalami semua cerita itu. Dan sampai hari ini Allah terus memenuhi janjinya. Allah nggak pernah ingkar. Yang ada adalah kita yang lupa. Nah, dan semoga kita dijauhkan dari keburukan, semoga kita dijauhkan dari lupa kepada Allah. amin. Banyaknya orang-orang beriman yang dia terjerumus karena ujian yang dia terima, dia tidak bisa passingnya. Dia tidak bisa melalui ujian itu. Entah itu apakah melalui fitnah dari perempuan, harta, tahta, wanita. Dan itu saya melihatnya dari secara global. Karena apa? Seseorang yang sudah mendedikasikan dirinya untuk berperang dengan iblis, setan, dan para pengikutnya, pasti kita berusaha dijerumuskan melalui apapun. Bahkan mereka akan berusaha untuk menjatuhkan kita atau membuat kita lalai karena keimanan kita. Meskipun itu kita ada di tengah-tengah orang yang kita lihat kayaknya dekat dengan agama, tapi ketika kita nyelengah bisa jatuh tuh. Akhirnya kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan akhirnya kita menjadi orang yang lalai dari situ. Dan itu yang berbahaya sekali, karena itu tipis. Ketika sudah seperti itu, kita menganggap dosa-dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang biasa. Sama seperti orang-orang yang terbiasa dengan melakukan dosa. Orang-orang yang hidup di tengah-tengah kemaksiatan, dia menganggap bahwa dosa itu adalah hal yang biasa. Orang-orang yang dia hidup di dalam, merasa dirinya hidup dalam keimanan yang kuat, ketika dia melakukan dosa-dosa maksiat, mau kecil atau besar, dia menganggapnya, aku masih banyak melakukan pergerakan di Islam, aku banyak melakukan perjuangan di Islam lebih besar daripada dosa aku. Salah satu pola pikirnya yang membuat mereka berani untuk melakukan itu. Bahaya sih sebenarnya. Bahayanya di situ. Kita nggak tahu akhir hidup. Nah, Kita nggak tahu kapan kita kepleset. Ya kita kalau memang melakukan kesalahan ya minta sama Allah, semoga Allah ampuni dan Allah luruskan lagi gitu di sana. Supaya nggak jatuh lagi, insyaallah. Kau terakhir kok untuk pesan kepada teman-teman kaum muslimin, baik itu mu'alaf, terutama mu'alaf sih sebenarnya. Mereka yang sedang diuji dalam kesulitan, mereka yang sedang diuji dalam kesusahan, lalu mereka serasa seakan tidak ada yang menolong lagi gitu karena sandaran mereka makhluk gitu. Boleh beri insight-nya kok buat mereka. kalau bukan Al-Quran dan Allah yang sebaik-baik sebagai penolong, terus siapa? Berharap kepada manusia, kita pasti kecewa, pasti. Saya selalu ngomong juga ke mu'alaf-mu'alaf yang ada di Mu'alaf Center Indonesia. Jangan terus bergantung dan berharap kepadaku, pada saya. Tapi berharap selalu kepada Allah. Karena sebenarnya apa yang saya punyakan hari ini, apa yang saya bisakan hari ini, itu semua karena izin Allah. Ketika berharap kepada manusia, maka yang terjadi padamu adalah kekecewaan.
Dan kapan kira-kira ketika dia berharap kepada Allah? Adalah ketika dia merasa benar-benar masalahnya mentok, nggak ada manusia yang mau bantu. Ya kan? Katakanlah ada momen di mana mereka diusir dari rumah, dia sendirian di tengah-tengah stasiun, katakanlah. Dia minta tolong kemana, nggak ada yang abaikan semua. Dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Dan pada saat itu, Allah memberikan jawaban dan Allah membuktikan janjinya. Tapi kalau mereka yang tidak punya keimanan, dia akan terus merasa kecewa dengan manusia, dia akan terus menyalahkan manusia, dia akan bersandar kepada hal itu. Dan bahkan pada titik terparahnya, dia akan menyalahkan keputusan Allah juga buat hidupnya. Dan akhirnya, seperti pertanyaan dari yang tadi, soal bunuh diri, dia mengakhiri hidupnya. Dan satu kunci dalam hal bagaimana kita menakar bahwa Allah itu sebenarnya masih merasa bahwa kita mampu untuk menghadapi masalah itu adalah ketika kita masih diberikan hidup. Berarti Allah itu masih merasa bahwa kita mampu untuk mengalami hal itu. Kalau Allah menganggap bahwa kita tidak mampu menghadapi hal itu, maka Allah akan hadirkan salah satu malaikatnya untuk menjemput kita. Malakul maut. Gak usah dicari, bakalan datang sendiri kok. Gak usah dikejar, bakalan datang sendiri kok. Yeah. Gitu kan? Tapi apa yang kita bisa upayakan adalah bagaimana kita melangkah selanjutnya. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Kembali kepada Islam. Kembali kita melihat bagaimana Allah sebenarnya memuliakan kita. Karena kalau kita mau bilang, di surga itu sudah gak ada lagi orang yang marah-marah. Iya kan? Yep. Betul. Di surga itu isinya orang yang sabar, orang yang ikhlas, ya kan? Orang yang qanaah, ya kan? Bagaimana kita mencapai hal-hal ini tadi? Adalah ketika kita dipersiapkan di dunia. Kita pengen masuk dalam surga, tapi salah satu take-nya itu di surga tidak ada orang yang gampang marah. Isinya adalah orang-orang yang sabar. Maka kita dikasih ujian melalui kesabaran. Allah. Benar kan? Benar. Sepakat. Di surga sudah gak ada nih orang yang bersungut-sungut. Akhirnya kita di dunia diberikan ujian melalui hal-hal yang membuat kita bersungut-sungut. Sampai kita benar-benar melepas itu semua dan menjadi seseorang yang Allah mau. Allah tunjukkan. Gitu kan? Wow. Jangan pernah bersandar pada manusia. Karena apa yang kita terima hari ini bisa jadi karena doa-doa kita. Orang yang minta masuk surga berarti dia akan dipersiapkan untuk orang yang pantas masuk dalam surga. Dan saya rasa setiap muslim pasti minta masuk ke dalam surga. Iya kan? Betul. Otomatis kita akan dipersiapkan. Banyak besar kecilnya, banyak sedikitnya dari persiapan itu adalah tergantung dari kita. Kita menganggap satu masalah itu besar, maka masalah itu besar. Kita menganggap masalah itu kecil, maka Allah akan mudahkan. Persepsi. Karena semua masalah jawabannya dari Allah. Saya atau siapapun itu hanya menjadi perpanjangan tangan. Ibarat kata kalau saya ngomong sama yang lain itu, ibarat kata kita seperti buah pisang. Sekali berbuah, buahnya dinikmati orang banyak, selesai. Biarkan tunas yang lain untuk tumbuh dan dia yang berbuah. Kita memberikan suatu kebaikan bukan untuk kita diberikan balas budi dari orang yang kita kasih kebaikan. Tapi kita menunjukkan sebenarnya Islam lah yang mengajarkan kita kebaikan dan kamu berbuatlah hal yang sama kepada orang lain. Nabi Muhammad mengajarkan kita ke dalam kebaikan bukan untuk kita berbalas luar biasa baik kepada beliau, tapi untuk kita mengamalkan kepada orang lain. Betul. Dan siapa kita? Yang ketika kita berbuat baik pada satu orang, dua orang, kita berharap dia berbuat baik kembali kepada kita. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini ibarat seperti kita berharap mendung akan turun hujan, ternyata Allah tahan dan Allah kembalikan cerah lagi. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena keputusan Allah, maka kita nggak akan pernah nemuin solusi itu dari setiap masalah. Ya. Jadi berharap sama Allah terus, berharap sama Allah akan menyelesaikan masalah, dan jangan pernah meninggalkan Allah, karena Allah nggak pernah ninggalin kita. Kita kadang yang sering meninggalkan Allah. Ya. Dan jangan pernah berhenti
berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah tidak pernah zalim terhadap hamba. Insyaallah. Barakallahu fiik, teman-teman. Jazakumullah khairan kok. Wa iyyakum. Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat dan teman-teman banyak mengambil bagian daripada apa yang disampaikan yang baik-baik. Yang buruk buang aja. Biasanya dari saya itu. Kok ini ada Quran. Masya Allah. Cindera mata dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Alhamdulillah. MCI juga. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.